Saya patut memberikan atau mengingatkan bahwa kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab, salah satu bulan Ashhurul Hurum, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Makanya Rajab ini disebut juga sebagai Syahrul Fard, yaitu yang sendirian. Artinya sendirian, terpisah dari 3 yang lain. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Dzulhijjah ke-11, Dzulqa'dah ke-11, Dzulhijjah ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama. Setelah itu terpisah, kemudian ada Rajab. Ini disebut sebagai Syahrul Fard, sendirian dari 4 yang lainnya, dari 3 yang lainnya. Nah, di bulan ini, bulan Rajab ini, kita dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sunnah min sunanillahi ta'ala, memiliki sunnah kebiasaan, yaitu memuliakan satu orang dari orang yang lain, atau satu tempat dari tempat yang lain, atau satu waktu dari waktu yang lain. Bahkan di kalangan anbiya, di kalangan para nabi, itu ada nabi-nabi yang lebih dimuliakan daripada nabi-nabi yang lain. Kita kenal dengan ulul azmi, para rasul yang disebut dengan ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5. Itu kedudukannya, keutamaannya melebihi rasul-rasul yang lain selain 5 ini. Jadi diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabi-nabi atau rasul yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan satu tempat dari tempat yang lain. Misalkan Makkah itu lebih mulia daripada Sentul, kan begitu. Lebih mulia daripada Jakarta. Di Mekah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat lebih mulia dari tempat-tempat yang lain. Bahkan lebih mulia daripada Madinah, kecuali, kata para ulama, kecuali tanah atau area yang di situ ada makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka area makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Makkah itu sendiri. Jadi secara umum Makkah lebih mulia daripada Madinah, kecuali apa? Tanah atau area yang di situ dimakamkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena kata para ulama, tanpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seluruh kemuliaan tidak akan ada. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasannya nanti kita ini di Rajab ini ada namanya malam Isra dan Mi'raj, ya. Kira-kira malam terbaik bagi umat Islam itu malam apa? Ada yang bisa jawab? Malam yang paling utama, mulia bagi seorang muslim itu malam apa? Hah? Malam apa? Isra Mi'raj, Lailatul Qadar, malam Jumat. Ini sukanya malam Jumat ini Bang Faisal. Ya. Jadi menurut para ulama yang paling mulia adalah malam bagi umatnya Rasulullah SAW adalah malam dilahirkannya Rasulullah SAW, malam Maulid Nabi. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena tanpa Rasulullah SAW seluruh kemuliaan tidak pernah ada. Termasuk Isra Mi'raj nggak akan terjadi kalau Rasulullah tidak lahir. Dan yang kedua adalah malam Lailatul Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW itu mendapatkan apa? Mendapatkan perintah sholat yang asalnya 50 menjadi berapa? 5 waktu. Nah, ini jasanya Nabi Musa ini. Jadi ketika dikasih perintah 50 waktu, turun setelah mendapatkan perintah, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatku wahai Muhammad, besar-besar orangnya secara fisik Bani Israel itu, tapi dikasih kewajiban sehari 50 waktu nggak akan kuat. Baliklah Rasulullah SAW sampai 9 kali. Setiap kali balik dipotong 5 waktu. 5 kali 9 berapa? 45. Dari 50 dipotong 45. Nah, 45 itu pun ketemu lagi Nabi Musa, Rasulullah disuruh balik lagi. Muhammad, 5 ini juga kayaknya nggak kuat umatmu ini. Balik lagi lah. Nah, Rasulullah malu. Sudah 5 malu lah. Masa 5 masih balik lagi. Seandainya mungkin Rasulullah balik, barangkali kita ibadahnya sehari 1 waktu. Barangkali ya. Berandai-andai nggak boleh juga. Nah, ada juga agama yang lain apa? Seminggu sekali gitu. Kita sehari 5 kali.
Itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun banyak yang bolong. Ya. Umat Rasulullah ini banyak yang bolong, banyak yang tidak melakukan sholat, banyak karena sibuk dengan dunianya. Maka para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar, malam Maulid Nabi adalah malam yang terbaik, malam yang paling mulia. Kemudian kalau bagi umatnya Rasulullah, malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau bagi Rasulullah SAW adalah yang kedua adalah malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di malam itu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam spesial bagi Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ulama akhirnya berbeda, apakah yang Mi'raj itu ruhnya saja, atau yang Mi'raj yang bertemu dengan Allah itu plus jasadnya. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan, mayoritas mengatakan dengan jasadnya. Itu Rasulullah itu Mi'raj itu ruhan wa jasadan, secara ruh dan juga secara jasad. Dan ini pun adalah peristiwa yang sangat luar biasa istimewa. Kenapa? Karena malaikat Jibril pun saat mengantar Rasulullah SAW sampai Sidratil Muntaha sudah nggak kuat, Pak. Jadi kalau lebih dari itu, sayapnya Jibril atau Jibrilnya itu terbakar. Ini menunjukkan betapa manusia itu betul-betul fi ahsani taqwim, adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ini manusia ini. Maka kita ini punya modal untuk bisa melebihi bahkan malaikat. Karena malaikat itu imannya stabil. Imannya malaikat itu stabil, la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang, stabil malaikat itu. Karena malaikat nggak punya nafsu. Nah, iman yang selalu merosot, imannya iblis, imannya setan itu merosot, imannya kaum kafirin itu merosot terus. Tapi kalau mukminin, muslimin itu yazidu wa yanqus. Kadang naik dengan ketaatan dan kadang berkurang karena kemaksiatan. Dan kalau kita bisa stabil untuk apa? Untuk menjaga iman kita ini terus kuat, itu akan bisa luar biasa. Karena suatu saat Hanzalah seorang sahabat Nabi itu mengatakan, ketika ada di masjid mengatakan, halakah Hanzalah, Hanzalah ini hancur, celaka. Kedengaran sama Sayyidina Abu Bakar, ma'ahlaka kaya Hanzalah, apa yang membuatmu celaka wahai Hanzalah? Hanzalah akhirnya menjawab, celaka saya karena ketika saya dekat dengan Rasulullah saya ingat akhirat. Tapi ketika sudah jauh dari majelis Rasulullah, kembali kepada istri, kembali kepada anak, maka ingatnya dunia. Ini yang membuat saya akhirnya merasa celaka. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini ada sahabat Hanzalah mengatakan seperti ini, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, as-sa'a fas-sa'a, yaitu semua itu ada waktunya. Ya, kadang untuk urusan dunia, kadang untuk urusan akhirat. Kalau semuanya untuk urusan akhirat, kata Rasulullah SAW, la safahatkal malaikah, malaikat akan salaman, Pak, dengan kita. Kalau orang dia hari-harinya, detik-detiknya itu adalah khusus ibadat, tabatul, fokus ibadah, uzlah dia, malaikat bisa salaman dengan kita. Karena apa? Ruhiyahnya terus naik. Kita ini akhirnya tidak bisa bertemu dengan malaikat, tidak bisa masuk kepada alam malakut, ada di alam nasut, alam manusia. Karena kita ini banyak apa? Banyak yang menghalangi. Jadi hijab kita ini terlalu banyak. Sehingga hubungan kita dengan alam malakut ini tidak lancar. Tapi orang-orang yang memang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alam malakut itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Bahkan itu ada seorang sahabat, kalau nggak salah Imran bin Husain kalau tidak salah, malaikat bersalaman dengan dia. Imran bin Husain. Karena apa? Karena hari-harinya dia itu adalah digunakan, setiap detiknya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah di luar apa? Di luar kebiasaan orang pada umumnya. Nah, ini adalah yang kita harus perhatikan, yaitu Rajab ini adalah malam yang mulia. Malam Maulid Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj. Kemudian yang keempat adalah malam nisfu Sa'ban. Ya, malam nisfu Sa'ban itu juga adalah malam yang mulia. Maka kita dianjurkan di bulan ini, bulan Rajab ini, semakin menambah ibadah kita, karena akan dilipat gandakan pahalanya, dan dosanya juga akan dilipat gandakan, karena ini adalah min asyuril hurum, termasuk bulan-bulan yang mulia atau diharamkan untuk berbuat maksiat atau berperang, ya.